Dan salam sejahtera. Walaupun kita tidak dapat berkumpul bersama-sama karena wabak COVID-19 dan syarat-syarat PKPP, namun begitu kita bersyukur kerana kita masih dapat mengadakan kebaktian bersama secara dalam talian. Ini adalah amalan norma baru kita yang harus lalui. Sekarang, marilah kita sediakan hati dan tumpukan perhatian kita untuk kebaktian hari ini. Para jemaah yang dikasihi sekalian, kebaktian kita dimulakan di dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9 berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri sendiri, dan Allah tidak ada di hati kita. Tetapi jika kita mengaku dosa kita kepada Allah, tapi janjinya dan melakukan apa yang adil, Dia akan mengampunkan dosa kita dan membersihkan kita daripada segala perbuatan yang salah. Oleh itu, marilah kita imbas kembali kehidupan harian kita dan gunakan sedikit masa untuk semakan diri sebelum kita membuat pengakuan dosa bersama. Jemaah sekalian, marilah kita membuat pengakuan dosa bersama-sama sekarang. Ya Allah Bapa Surgawi, berbelas kasihanlah dengan kami, dan demi anaknya yang telah mati bagi pihak kita, Yesus Kristus penyelamat kita, telah mengampuni segala dosa kita kepada mereka yang percaya kepada Dia. Dia memberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah dan mengaruniakan Roh Kudus kepada mereka. Sesiapa yang percaya yang telah dibaptis dan diselamatkan, ya Tuhan karuniakanlah hal ini kepada kami semua. Baiklah jemaah sekalian, marilah kita bersama-sama dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Halo, Shalom. Bertemu lagi kita di hari Minggu ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Jom, mari kita persiapkan diri kita untuk menyembah Dia, memuliakan Dia di tempat ini. Ayo saudara, mari kita nyanyikan lagu ini seperti rusa rindu sungaimu.
sembah Dia. Terpujilah namamu Tuhan. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Kau berarti bagi kami Tuhan. Segala pujian, segala sembah hanya di dalam nama Yesus, Tuhan kami, Raja segala Raja. Amin. Mari kita terus memuliakan Dia, meninggikan nama Tuhan di tempat ini. Ayo. Sukacita surga. Haleluya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sorak nama Dia. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan
Namamu menyelamatkan Tuhan. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyang, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau cinta. Telah buktikan cintamu padaku.
Tuhan, lawat kami pada pagi ini. Kau jamah kami Tuhan, berikan kami kekuatan yang baru, berikan kami pengharapan yang baru. Setiap firman, setiap perkataan yang keluar di tempat ini Tuhan akan menghasilkan buah beratus kali lipat. Berkat-Mu, penyertaan-Mu menyertai kami Tuhan. Segala puji, segala hormat hanya bagi Tuhan kami yang bangkit, menyelamatkan, hidup, Raja segala Raja. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami kenal di dalam pribadi Yesus Kristus, kami bersyukur di hadirat-Mu, mulai daripada awal sampai pada saat ini kebaktian kami. Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan, kemurahan-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Bangsa kami Malaysia. Tuhan, ampuni segala dosa, segala pelanggaran Tuhan. Bangsa kami di hadapan. Kalau selama ini Tuhan, bangsa kami menjauh daripada-Mu. Kalau selama ini Tuhan, bangsa kami hanya mencari keinginan mereka sendiri. Kesukaan kami sendiri. Tuhan, pada saat ini kami datang. Ampuni bangsa kami Tuhan. Ampuni segala dosa pelanggaran bangsa kami Tuhan. Pulihkan negara kami Malaysia Tuhan. Pulihkan. Tuhan jamah Tuhan. Jamah. Biarlah belas kasihan-Mu Tuhan turun. Haleluya. Kasihani bangsa kami Tuhan. Kasihani bangsa kami. Khusus kami berdoa bagi warga yang sudah terkena virus COVID-19. Tuhan jamah Tuhan. Sembuhkan dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan. Turun jamah Tuhan. Jamah. Satu persatu jamah. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Dan juga yang belum kena Tuhan jaga, Tuhan pelihara, Tuhan pelihara. Lindungi kami di bawah naungan sayap-Mu Tuhan. Biarlah wabah ini Tuhan cepat berlalu dari negara kami. Dan janganlah kehendak kami Tuhan. Karena kami percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah rencana-Mu. Rencana yang baik selalu datang daripada-Mu Tuhan. Supaya kami berbalik kembali. Supaya kami mencari Engkau. Tuhan, pulihkan bangsa kami. Kami berdoa untuk dokter yang menangani, para perawat medis Tuhan. Kau jaga Tuhan. Beri kekuatan, beri hikmat-Mu Tuhan. Dan biarlah tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus. Agar mereka juga ada kemampuan, ada sukacita di dalam memerangi COVID-19 ini Tuhan. Dan biarlah mereka Tuhan dijauhkan dari COVID-19 ini. Sehingga mereka dan keluarga mereka ada sukacita yang besar. Ada damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Begitu juga Tuhan para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah yang kecil. Tuhan jamah seluruh pemimpin negara ini Tuhan. Jamah setiap pemimpin negara ini Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa mereka Tuhan di hadapan. Tuhan jamah, Tuhan jamah. Biarlah hikmat daripada-Mu Tuhan Engkau anugerahkan. Curahkan atas mereka. Supaya setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil berkenan kepada-Mu Tuhan. Supaya setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil di negara ini dapat memuliakan, dapat menyenangkan hati Tuhan. Sesuai dengan keinginan Tuhan. Sehingga bangsa dan negara kami ini Tuhan berjalan di dalam kehendak Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di negara ini, dimanapun mereka berada, dari ujung sampai ke ujung. Tuhan pulihkan Tuhan.
jamah Tuhan, setiap jemaat-Mu Tuhan. Beri kekuatan, berikan hati yang rindu kembali kepadamu Tuhan. Berikan hati yang kembali kepada kasih yang mula-mula akan Engkau. Biarlah hati kami Tuhan tertuju kepadamu. Biarlah setiap kami Tuhan ada kerinduan kami Tuhan datang kepadamu, mencari kebenaran-Mu. Tuhan, kalau selama ini para pemimpin, para jemaat-Mu Tuhan sudah menjauh, hanya mencari dan mencari keuntungan sendiri, keinginan sendiri, ego sendiri. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Biarlah lewat COVID-19 ini kami dapat introspeksi diri Tuhan. Kami dapat kembali kepadamu Tuhan, sesuai dengan rencana, sesuai dengan keinginan, sehingga kami tetap teguh di dalam iman. Kami tetap berjalan dalam terang kasih Tuhan, sehingga nama-Mu dimuliakan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Firman kita hari ini diambil dari Mazmur 125 ayat 1 hingga 5. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diunikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Shalom, selamat datang dalam ibadah atas talian kita pada pagi ini. Dan sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa dan saya pimpin kita dalam doa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan syurga, kami ingin kembalikan segala ucapan syukur hormat kepada Engkau. Di mana karena kemurahan dan kebaikan Engkau dalam kehidupan ini, Engkau memampukan kami untuk melihat kepada firman-Mu. Kuasai masa, waktu, ruangan yang kami gunakan untuk kami belajar sejenak akan firman-Mu. Kami mohon agar Roh Kudus Engkau yang lemah lembut itu terus memimpin dan mengajar hati setiap pribadi kami. Kami serahkan masa ini dari mula, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya nama Allah ditinggikan dan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, jika kita berbalik kepada pembacaan kita tadi, jika kita melihat sedikit latar belakang Nats ini, ia menceritakan tentang keberadaan umat Israel setelah mereka kembali dari pembuangan. Bagaimana kehidupan bangsa ini seringkali terpengaruh oleh bangsa asing. Nah, mengapa saya katakan demikian? Perhatikan kembali bagaimana keadaan kehidupan bangsa Israel. Kita tahu bahwa bangsa Israel adalah umat pilihan Allah, umat perjanjian Allah. Risiko ataupun cabaran terbesar yang mereka harus hadapi, di mana mereka ditempatkan pada waktu mereka ditempatkan di tengah-tengah bangsa yang tidak percaya kepada Allah. Kita dapat melihat sepanjang perjalanan kehidupan mereka, mereka seringkali berpaling daripada Tuhan. Mereka senang menyembah ataupun terpikat kepada dewa ataupun Allah-Allah bangsa asing. Oleh karena itu, ini merupakan sesuatu yang mencabar dalam kehidupan mereka. Namun kita dapat melihat bahwa tentangan terbesar mereka juga adalah bagaimana mereka bergantung kepada Tuhan. Tentangan terbesar mereka juga bagaimana mereka menyerahkan kehidupan mereka di dalam tangan Tuhan. Ini merupakan satu cabaran terbesar bagi bangsa Israel. Mungkin sahaja mereka senang terpikat kepada Allah ataupun dewa bangsa suku-suku ataupun bangsa asing. Oleh karena Allah mereka dapat dilihat. Namun Allah yang mereka sembah ini hanya melakukan perbuatan yang besar. Itu mungkin salah satu faktor ataupun penyebab mengapa bangsa Israel senang menyembah kepada berhala.
Saya tidak akan membawa kita melihat kepada hal itu. Namun saya ingin membawa kita melihat bagaimana kehidupan bangsa ini seharusnya bergantung kepada Tuhan dan tidak menyimpang daripada Tuhan. Karena pada waktu mereka menyimpang daripada hukuman Tuhan, menyimpang daripada perintah Tuhan, di mana mereka akan mendapatkan hukuman yang Allah berikan. Kembali kita melihat ke dalam pembacaan kita sebentar tadi. Di dalam Mazmur 125. Ia menceritakan keadaan bangsa ini, bangsa Israel, di mana mereka merindukan pemulihan. Dalam kata lain, mereka merindukan rasa aman dalam perlindungan tangan Tuhan. Perhatikan juga kepada judul dalam pereskop ini, dalam Mazmur 125 ini, ia sangat menarik. Ia bercakap tentang aman dalam perlindungan Tuhan. Bahkan berbalik kita melihat kepada kehidupan kita pada dewasa ini. Ada terlalu banyak perkara yang membuat kita rasa terancam. Ada terlalu banyak perkara yang membuat kita rasa tidak selesa. Ada terlalu banyak perkara yang membuat kita rasa tidak selamat. Perhatikan dalam keadaan dunia sekarang yang sedang bergelut dengan wabak COVID-19 ini. Bahkan negara kita Malaysia sendiri sekarang sedang berhadapan dengan peningkatan jumlah orang-orang yang terjangkit kembali oleh wabak ini. Itu bercakap tentang wabak. Bagaimana pula dengan keselamatan kita setiap hari. Kerana keadaan wabak ini terlalu banyak orang kehilangan pekerjaan. Sehingga kes jenayah semakin lama semakin meningkat. Dan rasa aman kita itu, rasa keselamatan kita itu tergugat. Kembali kita melihat kepada firman Tuhan pada pagi ini. Bapak Ibu yang sekasih dalam Tuhan, kita sesuai dengan tema yang telah saya petik ataupun yang telah saya tarik sebagai satu dasar persekutuan kita pada pagi ini, itu bercakap tentang keluarga yang hidup aman dalam perlindungan Allah. Lalu persoalannya di sini, bagaimana keluarga yang hidup aman dalam perlindungan Allah? Lewat daripada kacamata Mazmur 125 ini, yaitu yang pertama yang harus kita perhatikan, hidup tidak akan tergoyahkan, ayat 1 hingga 2. Mari kita selami ayat ini terlebih dahulu. Orang percaya yang digambarkan dalam ayat ini dikatakan seperti gunung Sion yang tidak tergoyah, yang tinggal tetap untuk selama-lamanya. Persoalannya, ada apa dengan gunung Sion ini? Perhatikan di dalam Alkitab mengatakan bahwa gunung Sion sangat terkenal sebagai satu gunung pilihan Allah, tempat yang kudus karena keterikatannya dengan bait Allah. Sion dikenali sebagai sebutan Israel secara khususnya. Pemazmur menggambarkan bahwa kekuatan bangsa Israel seperti gunung Sion, suatu kota yang kukuh dan kuat, hanya terjadi pada waktu hadirat Allah ada di gunung Sion, tempat di mana Allah bersemayam. Intinya, Israel kuat dan tidak tergoyah oleh karena pelindungan Tuhan, oleh karena hadirat Allah hadir di atas gunung itu. Berbalik kita melihat kepada kehidupan kita. Hal yang sama akan kita rasakan. Kehidupan kita tidak akan tergoyah pada waktu kita berdiam di dalam Tuhan. Kehidupan kita tidak akan tergoyah pada waktu kita memilih untuk tinggal diam di dalam hadirat Tuhan. Banyak perkara yang di luar sana membuat kita goncang. Banyak perkara di luar sana membuat kita khawatir. Banyak perkara di luar sana membuat kita rasa tidak nyaman. Banyak perkara di luar sana membuat kita rasa anak saya tidak selamat dan saya tidak selamat. Tapi percayalah, pada waktu kita tinggal tetap di dalam hadirat Tuhan, pelindungan Tuhan akan terjadi khusus bagi Anda, keluarga, dan setiap pribadi kita yang percaya. Hal yang kedua yang harus kita perhatikan, yaitu hidup dalam kebenaran dalam ayat 3. Kenyataannya, bangsa Israel hancur oleh karena mereka memilih untuk hidup di dalam ketidakbenaran. Ini terjadi. Fakta sejarah menunjukkan bahwa bangsa Israel meninggalkan Tuhan. Dalam kata lain, kita dapat melihat sepanjang perjalanan kehidupan bangsa Israel, mereka seringkali berpaling daripada Tuhan. Dan akibatnya mereka menjadi bangsa yang lemah, mereka menjadi bangsa yang senang terombang-ambing, mereka menjadi bangsa yang tidak punya prinsip ataupun tidak punya pendirian. Bahkan mereka harus berhadapan dengan murka Allah. Perhatikan bagaimana kehidupan mereka di dalam Alkitab. Mereka seringkali menyembah kepada berhala. Mereka seringkali senang sekali untuk berpaling daripada Tuhan dengan senang melakukan perkara-perkara yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Perhatikan dalam ayat 3 di sana. Dikatakan
dikatakan dalam ayat 3 di sana, tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar. Dengan terang ayat ini menyatakan bahwa Allah tidak akan membiarkan kefasikan bermaharaja rela. Allah adalah pengasih dan penuh rahmat dan kasih karunia. Dan hal ini dapat kita melihat bagaimana dalam kehidupan bangsa Israel juga sepanjang kehidupan mereka, bagaimana Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya. Kita dapat melihat dari dalam kitab Kejadian, dalam kehidupan Nuh. Pada waktu manusia penuh dengan kekejaman, penuh dengan kekejian, dikatakan Tuhan kecewa dan menyesal karena mencipta manusia dan Dia menghukum manusia. Namun kita dapat melihat satu hal yang berbeda dalam kehidupan Nuh. Firman Tuhan katakan dengan terang bahwa Nuh adalah orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan, yang tidak ada celah dan tidak ada noda. Dan Tuhan menyatakan anugerahnya, dan Tuhan menyatakan kasihnya kepada keluarga Nuh. Dan Nuh diselamatkan. Semuanya karena anugerah Allah. Semuanya karena hidup yang benar di hadapan Tuhan. Pada waktu kita hidup benar, maka Tuhan akan menyatakan kebenarannya dalam kehidupan kita. Hidup dalam kebenaran bukan bercakap tentang segala perbuatan baik, kebajikan dan amalan yang kita lakukan, dan kita akan diselamatkan. Karena dengan terang firman Tuhan katakan kita diselamatkan hanya oleh karena anugerah. Bahkan perbuatan baik yang kita lakukan itu merupakan bukti atau buah daripada pertobatan kita. Makanya pada waktu kita bercakap tentang hidup yang benar, itu bercakap tentang kita hidup menurut kebenaran Allah. Kita hidup melandaskan firman Tuhan. Kita hidup dengan apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya. Itu adalah bercakap tentang hidup yang benar. Dan inilah yang akan memampukan kita untuk merasa aman dalam pelindungan Allah. Hal yang seterusnya yang kita harus perhatikan yaitu daripada ayat 4 hingga 5e, itu hidup dalam ketulusan. Pemazmur menyatakan tentang pribadi Allah yang adil. Keadilan berdasarkan kebenaran Allah. Yang saya tekankan di sini itu keadilannya berdasarkan pada kebenarannya. Bagi pribadi yang baik, yaitu mereka yang taat dan hidup dalam ketulusan, mereka akan mengejar kebenaran Tuhan dan mengejar kemuliaan Tuhan. Bagi yang menyimpang dan hidupnya berbelit-belit dalam dosa, firman Tuhan katakan bahwa mukanya ada di atas mereka dan akan melenyapkan mereka. Bagi orang yang tulus hati dan taat kepada Tuhan, Tuhan senantiasa menyatakan kebaikannya. Sebagai contoh, Kornelius. Alkitab menyatakan Kornelius adalah seorang yang saleh. Dikatakan dengan terang dalam perjanjian baru, dia serta seisi keluarganya takut akan Allah. Dan dia selalu memberi sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Sepertinya kehidupan Kornelius ini merupakan pribadi yang sangat perfect. Dia melakukan sesuatu yang sangat baik di mata Tuhan. Apa yang kurang? Seperti tidak ada kekurangan. Namun percaya ataupun tidak, ada. Kornelius belum pernah mendengar tentang siapa Yesus dan nama Yesus. Itulah yang merupakan kelemahan yang ada dalam kehidupan Kornelius. Namun kedatangan Petrus ke rumah Kornelius membuka babak baru dalam kehidupannya. Di mana pada waktu Petrus datang ke rumahnya, dia tidak menceritakan tentang hal yang lain, tetapi langsung dia menceritakan tentang siapa Yesus, dan dia telah bangkit daripada kematian dan menang di atas menang di atas kematian. Bukan sahaja Kornelius harus mendengar tentang Yesus, tetapi dia juga harus menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan hal inilah yang membawa Kornelius merasakan sesuatu yang berbeza dalam kehidupannya. Dan hal ini terjadi daripada ketulusan hati Kornelius. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Apa yang ingin saya tekankan kepada kita di sini adalah ketulusan hati kita kepada Allah, yang akan membawa kita berjalan dalam kebenaran. Ketulusan hati kita akan membawa kita tampil beza dengan orang lain. Ketulusan hati kita juga akan membawa kita berani datang beribadah. Saudara, saya mau bercakap tentang kepada kita semua pada pagi ini. Dimanapun kita berada, pada minggu depan kita harus kembali kepada gereja di mana kita melayani. Mari kita mengambil komitmen, ketulusan hati kita tunjukkan di dalam bukti kehidupan kita untuk datang bersama-sama beribadah dimanapun Anda berada. Pada minggu depan, pada hari Ahad 12.30, kita akan mengadakan kebaktian di gereja Batu 11
di mana kita akan mengadakan perjamuan kudus. Saya mengajak Anda untuk hadir. Tunjukkanlah ketulusan hatimu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tunjukkanlah ketulusan hatimu untuk memberikan komitmenmu sepenuhnya kepada Tuhan. Hal yang terakhir yang kita pelajari daripada Mazmur 125 ini dalam ayat 5b, hidup dalam damai sejahtera. Damai sejahtera berarti terjadinya sebuah pemulihan bagi satu keadaan. Hal ini juga dapat terjadi pada waktu kita bertobat dengan benar, ataupun dalam kata lain pertobatan yang benar, maka kita akan merasakan pemulihan itu. Perhatikan bagaimana pemazmur menutupi Mazmur 125 ini dengan pertanyaan berkat dengan dalam bahasa yang tersirat. Dia katakan, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang yang melakukan kejahatan. Bahkan dalam Alkitab berita baik, dikatakan, hukumlah juga orang yang tidak percaya kepadamu, sejahteralah Israel. Apa yang pemazmur tekankan di sini, bahwa hukuman akan terjadi bagi mereka yang tidak mahu percaya, bagi mereka yang tidak mahu bertobat, tetapi pemulihan akan terjadi bagi tiap-tiap orang yang mahu mengaku dosanya di hadapan Tuhan, dan damai sejahtera Allah akan menyertai dia. Ini merupakan pemberkatan yang tersirat di balik perkataan pemazmur dalam ayat ini. Saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin selama ini kita pernah bertanya, bagaimana saya dan keluarga saya dapat hidup aman dalam pelindungan Allah? Yaitu pada saat kita memahami bagaimana pelindungan Tuhan bagi kita. Perhatikan bahwa orang yang hidup dalam kebenaran Allah akan hidup dalam pelindungan Tuhan. Dan hal ini terlihat dalam komitmen dan kesetiaan kita dalam hidup dalam kebenaran yang kita berikan kepada Tuhan, sehingga itulah yang kita dapat rasakan rasa aman di dalam Tuhan. Orang yang hidup dalam kebenaran Allah, dia tidak akan tunduk dengan hati nurani dia. Keluarga yang hidup dalam kebenaran adalah keluarga yang bahagia. Orang tua yang hidup dalam kebenaran adalah kesukaan bagi anak-anaknya. Anak-anak yang hidup dalam kebenaran adalah akan membanggakan orang tuanya. Mungkin ada di antara kita katakan, saya sudah lama menyimpang daripada hidup yang baik. Saya sudah hidup dalam dosa. Apakah Tuhan masih mahu menyatakan pelindungannya kepada saya? Jawabannya ya. Tuhan tetap akan menyatakan pelindungannya kepada Anda pada waktu kita bertobat dengan benar dan kembali kepada jalan yang benar, yaitu kepada Tuhan kita. Anugerah Tuhan itu tidak dapat dibatasi. Namun pada waktu kita datang mengaku dosa kita, dia menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dia memberikan damai sejahtera-Nya bagi kita. Berkat pertobatan itu akan memulihkan setiap pribadi kita yang rindu akan dipulihkan. Keluarga yang bertobat adalah keluarga yang akan mengalami pemulihan. Damai sejahtera Tuhan adalah kepastian bagi kita hari ini sampai Maranatha. Saudara, saya tidak tahu apapun yang kamu hadapi pada saat ini. Namun saya percaya di balik segala sesuatu yang kamu hadapi, niscayalah pada waktu kamu datang kepada Tuhan dan memohon pengampunan, damai sejahtera daripada Allah akan menguasai hatimu, dan itu tidak dapat dibeli dan tidak dapat diberikan oleh orang selain daripada kuasa anugerah Tuhan sahaja. Kiranya Tuhan memberkati Anda semua yang bersama dengan kami pada pagi ini. Mari kita berdoa bersama. Ya Bapa dalam kerajaan syurga, terima kasih buat waktu dan masa ini. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami bahwa keluarga pada waktu kami berserah dan datang kepada Engkau Tuhan, kami akan merasakan keluarga yang hidup dalam aman dalam pelindungan Engkau Tuhan. Berkati kehidupan kami Bapa, berkati jemaat yang ada bersama dengan kami pada hari ini. Apapun yang mereka lakukan, tolong mereka dan pimpin mereka. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, saya ingin ungkapkan perkataan ini. Ini merupakan minggu terakhir kami di dalam kebaktian atas talian. Saya ingin mewakili tim pujian, editing dan semua tim yang lain. Kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih karena telah bersama dengan kami selama 4 minggu ini. Bahkan kami ingin menyusun 10 jari atas kesilapan, atas kesalahan yang telah kami lakukan sepanjang 4 minggu ini. Kiranya pada masa mendatang, pada waktu kita bertemu lagi
kita akan memberikan yang terbaik dan nama Allah ditinggikan dan dipermuliakan. Tuhan memberkati kita semua. Sebagai respon kepada firman Tuhan, mari kita mengaku iman rasuli kita bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus dan dilahirkan oleh anak darah Maria. Dia menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana dia akan kembali untuk menghakimi orang yang masih hidup dan yang sudah mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, dengan janji ini, biarlah kita menerima berkat Allah. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Sinaran wajah Tuhan memancar atas kamu dan merahmati kamu. Tuhan memandang kamu dengan penuh rahmat dan memberkati kamu dengan kedamaian. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.